Selamat malam pemirsa, senang sekali Wartawangi kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya. Bersama saya Bobi Iman, kita jelang Wartawangi selengkapnya. Setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan menunggu hasil visum dokter, akhirnya motif pembunuhan terhadap bocah di Banjarnegara, Jawa Tengah terungkap. Polisi memastikan modus pelaku menghabisi nyawa bocah berumur 13 tahun tersebut karena tersangka ingin berhubungan seksual dengan korban. Atas aksi bejat dan keji itu, pelaku yang terbukti telah merencanakan aksi keji itu akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Rumah korban pembunuhan keji ini berada persis di depan rumah tersangka di Desa Prigi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di Desa Prigi inilah rumah korban, yaitu bocah berusia 13 tahun bernama Mahruf Ramadan, berada di depan rumah tersangka bernama Kiroh alias Bolot. Rumah tersangka Kiroh alias Bolot kini dalam kondisi sepi dan semua pintu terkunci rapat. Sedangkan rumah korban ditinggali ibu korban serta 3 anak balita yang merupakan saudara kandung korban Mahruf Ramadan. Korban Mahruf Ramadan adalah anak 5 dari 8 bersaudara. Keluarga korban tergolong hidup sederhana. Ibu korban hanya berpenghasilan sebesar Rp15.000 per hari dari bekerja sebagai buruh pembuat kuda lumping. Sedangkan ayah korban hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Sejak tewasnya Mahruf Ramadan, pihak keluarga masih syok bila mengingat kejadian memilukan itu. Bahkan ibunda korban hingga saat ini masih tak percaya bila tetangga sendiri tega melakukan perbuatan keji dan telah menghilangkan nyawa Mahruf Ramadan. Ibunda korban pun menginginkan sang pelaku agar dihukum mati karena telah berhutang nyawa dan membuat warga resah. Kalau saya ya gimana ya, sampai saya shock mendengar anak saya itu dikejami seorang itu. Terus sekarang ini Bu, keinginan Ibu hukuman yang setimpal seperti apa Bu terhadap pelaku Bu? Kalau saya sih dihukum mati aja. Dihukum mati ya? Kenapa Bu? Pertimbangannya apa Bu? Ya gimana ya, kalau meresahkan warga sini sih juga sih. Meresahkan juga? Terus Ibu juga kehilangan buah hati ya? Kasus pembunuhan yang menggegerkan warga Banjarnegara ini berawal dari penemuan jasad di sebuah kebun durian. Jasad tersebut ditemukan oleh warga yang mencium bau busuk saat melewati kebun durian itu. Saat ditemukan, kondisi jasad bocah berusia 13 tahun ini sangat mengenaskan. Kondisi jasad bocah kelas 3 sekolah dasar ini tertelungkup dengan ditimbun rerumputan dan sampah kering. Pada bagian leher bocah ini juga ditemukan sejumlah luka sayatan benda tajam. Korban Mahruf Ramadan sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga karena meninggalkan selama 4 hari. Bocah yang dikenal pendiam ini memiliki kebiasaan mencari buah durian hingga sore hari. Namun hingga keesokan harinya bocah ini tidak pulang ke rumah. Pihak keluarga akhirnya melapor ke polisi. Dari Banjarnegara, Ilung Trian, Satelit TV mewartakan. Polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka pembunuh seorang bocah di Banjarnegara, Jawa Tengah, dan sekaligus membeberkan motif di balik aksi pembunuhan keji itu. Dari pemeriksaan polisi dan bukti otopsi dokter serta pengakuan tersangka, diketahui bahwa kasus pembunuhan keji itu dilakukan karena penyimpangan seksual tersangka. Keluarga korban pun geram dan menginginkan tersangka agar dihukum mati. Kiroh alias Bolot, tersangka pembunuhan keji terhadap bocah bernama Mahruf Ramadan, bocah berusia 13 tahun, kini hanya bisa pasrah mendekam di sel tahanan Mapolres Banjarnegara. Tersangka terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas kepolisian Banjarnegara karena berusaha melarikan diri saat hendak dilakukan reka ulang. Lelaki lajang berusia 37 tahun yang sering bermain bersama korban ini telah terbukti melakukan pembunuhan dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Tersangka merupakan warga Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari pemeriksaan dan bukti otopsi, polisi menyimpulkan bahwa tersangka telah membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Dari interogasi yang dilakukan polisi, tersangka mengaku telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban sesaat setelah korban dibunuh. Kepastian kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban diperkuat dengan sejumlah barang bukti, yaitu pisau cutter, sandal, serta pakaian korban. Modus operandi pelaku menghilangkan nyawa korban dengan maksud untuk memuaskan
hasrat Seksual. penyimpangan seksnya, yaitu dengan melakukan fisting demi pelampiasan nafsunya. Itu tadi saya bilang memasukkan jari-jari ke lubang dubur korban ya. Itu berkesesuaian semua dengan hasil dari visum yang telah dilakukan. Terus kita akan perkuat, kita juga akan mendatangkan atau mengirimkan beberapa barang bukti lagi ke ahli, saksi ahli lagi untuk memperkuat bahwa yang bersangkutan betul-betul secara kejiwaan yang bersangkutan waras sama seperti kita semua. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat membunuh dan melakukan kekerasan seksual karena telah lama tertarik dengan korban. Puncaknya, tersangka mengajak korban ke kebun durian dengan alasan ingin memberi durian kepada korban. Namun janji pemberian durian itu ternyata hanya akal-akalan tersangka untuk melakukan hasrat seksual terhadap korban. Karena niat bermesraan dengan korban ditolak, tersangka kalap dan membunuh korban dengan cara dibekap dan disayat dengan senjata tajam. Setelah korban tewas, tersangka melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Kenapa kamu tega untuk melakukan itu? Kenapa? Kesel mas. Hah? Kesel. Kesel gimana? Kalau di kampung itu sama adiknya itu suka ngambil duit punya modal juga. Hah? Kalau saya tahu pas masuk sama orang tua saya juga terus ada yang tanam durian motong yang di pinggir rumah itu masih pendek, dia bisa naik, katanya dia ambil. Kamu suka sama anak itu enggak sih? Yang itu lama ya? Hah? Enggak, Kamu pengen nyodomi anak itu gitu? kalau pensi sebelumnya enggak. Terus? Sebelumnya enggak, terus sekarang waktu itu? Akhirnya gimana? Nah, itu jadi saya orang penasaran karena waktu di Jakarta saya digituin orang, saya penasaran. Kamu dulu pernah digituin orang? Iya, Terus kamu balas dendam itu? Sama siapa dulu? sama teman-teman. Pas saat kecil? Enggak, orang lain. Kenapa? Berapa itu? Kamu masih umur berapa itu? Itu 2014-an. Kenapa kamu bunuh itu anak itu? Karena saya orangnya gampang kesel, terus gampang nekat. Gitu udah. Kamu udah rencanakan sebelumnya? Udah, tapi saya kan masih sabar. Hah? Itu saya udah ada kesabaran, saya jadi Kamu bujuk gimana bujuknya? saya dari durian. Hah? Terus kamu ajak dia melawan nggak? Enggak, Terus waktu mau kamu peluk itu melawan nggak? enggak. Terus kamu bunuh itu? Kenapa? Hah? Enggak lawan. Nggak melawan? Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu tentang perlindungan anak serta pembunuhan yang direncanakan dengan ancaman hukuman mati. Kasus pembunuhan yang menggegerkan warga Banjarnegara ini berawal dari penemuan jasad di sebuah kebun durian. Jasad tersebut ditemukan oleh warga yang mencium bau busuk saat melewati kebun durian itu. Saat ditemukan, kondisi jasad bocah berusia 13 tahun ini sangat mengenaskan. Kondisi jasad bocah terpelungkup dengan ditimbun rerumputan dan sampah kering. Pada bagian leher bocah ini juga ditemukan sejumlah luka sayatan benda tajam. Korban Ma'ruf Ramadan sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga karena meninggalkan selama 4 hari. Bocah yang dikenal pendiam ini memiliki kebiasaan mencari buah durian hingga sore hari. Namun hingga keesokan harinya bocah ini tidak pulang ke rumah. Pihak keluarga akhirnya melapor ke polisi. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan.